Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifa dari kelas MN24F kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan ide rencana bisnis tuh ayam geprek twist. Jadi ada anggotanya itu ada Latifa, ada Ripa dan Lois yang sudah presentasi. Kemudian ada latar belakang, industri kuliner di Indonesia berkembang pesat seiring perubahan gaya hidup yang menyukai makanan cepat saji, termasuk ayam geprek. Menu ini diminati karena rasa gurih dan pedas, proses produksi sederhana, dan modal usaha yang kecil. Tingginya minat masyarakat, terutama anak muda, menunjukkan peluang besar peluang pasar yang besar, namun persaingan ketat membuat pelaku usaha perlu menghadirkan inovasi agar tetap menarik bagi konsumen. Ayam geprek twist hadir dengan konsep modern, variasi rasa yang unik, penyajian menarik, porsi mengenyangkan, dan harga terjangkau. Diharapkan inovasi ini menjadikan ayam geprek twist sebagai pilihan kuliner favorit dan mampu bersaing di pasar lokal. Kemudian ada tujuan dan manfaat usaha. Tujuan usaha yang pertama menyediakan ayam geprek dengan rasa khas, kualitas terbaik, dan harga terjangkau. Kedua, menghadirkan inovasi menu dan penyajian modern dan menarik. Tiga, menciptakan peluang usaha baru serta membuka lapangan pekerjaan. Empat, membangun merek kuliner lokal yang mampu bersaing di pasar nasional. Lima, mendapatkan keuntungan untuk berkelanjutan dan perkembangan bisnis. Selanjutnya, manfaat usahanya bagi pemilik, meningkatkan kemampuan berwirausaha dan memperoleh keuntungan berkelanjutan. Kedua, bagi konsumen, menyediakan pilihan makanan cepat saji yang enak, murah, dan variatif. Yang ketiga, bagi dunia kuliner, menjadi inovasi kuliner lokal yang dapat bersaing dengan merek nasional. Empat, bagi masyarakat sekitar, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi lokal. Kemudian ada profil usahanya. Usaha ini berada di bawah naungan Sipi Korsa Cipta Rasa yang bergerak di bidang kuliner dengan fokus pada produk ayam geprek. Nama Korsa memiliki makna kerjasama, kekompakan, dan kolaborasi, sedangkan Cipta Rasa mencerminkan komitmen perusahaan dalam menciptakan cita rasa yang unik dan dapat diterima oleh berbagai kalangan. Dari nama tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini menekankan inovasi rasa sekaligus kualitas produk. Sementara itu, brand Geprek Twist sendiri menggambarkan ayam geprek dengan sentuhan berbeda. Kata geprek menunjukkan menu utama berupa ayam geprek, sedangkan twist melambangkan variasi, kreativitas, dan modifikasi rasa yang tidak monoton. Inilah yang menjadi pembeda geprek twist dibanding dengan ayam geprek pada umumnya. Melalui konsep ini, Geprek Twist ingin membangun citra sebagai brand yang modern, kreatif, dan mudah diingat oleh konsumen, terutama kalangan anak muda. Selain itu, usaha ini juga berkomitmen untuk terus berinovasi agar dapat bersaing di industri kuliner yang semakin kompetitif. Selanjutnya ada visi dan misi. Visinya menjadi brand ayam geprek nomor satu yang dikenal karena inovasi rasa dan kepuasan pedas tak tertandingi, menciptakan pengalaman kuliner yang selalu dinantikan di setiap gigitan. Misinya yang pertama, inovasi menu terus berinovasi dalam menciptakan varian sambal dan topping ayam geprek yang unik dan selalu up to date dengan selera pasar. Dua, kualitas terbaik menggunakan bahan baku ayam dan sambal terbaik serta higienis untuk menjamin kualitas rasa yang konsisten dan lezat. Tiga, pengalaman pedas menyediakan pilihan level pedas yang menantang namun tetap nikmat, memberikan pengalaman makan yang memuaskan dan memorable. Empat, aksesibilitas menghadirkan produk geprek twist yang mudah dijangkau oleh semua kalangan melalui berbagai platform dan lokasi strategis. Kemudian ada aspek manajemen, eh, ada struktur organisasinya itu dari CV-nya tuh CV Korsa Cipta Rasa yang ada pemiliknya ada Latifa, Ripa, dan Lois. Kemudian ada manajer operasional,
Ada kepala bagian produksinya, Latipa, kemudian di bagian produksi ini ada divisi bagian produksi, ada juru masak, kemudian kepala bagian keuangan ada Riva, itu ada divisi bagian keuangan, ada kasir, ada administrasi, kemudian kepala bagian pemasaran ada Lois, ada divisi bagian pemasaran, ada marketing promotor. Selanjutnya ada job desk-nya bagian produksi Latifa, tugasnya itu menyiapkan dan mengolah makanan sesuai standar perusahaan, menjaga kebersihan dapur dan peralatan, menjamin kualitas rasa dan kebersihan produk, berinovasi dalam pengembangan menu. Di bagian keuangan ada Ripa yang tugasnya mengelola transaksi dan mencatat keuangan harian, mengatur pengeluaran bahan baku, perlengkapan, dan gaji, menyusun laporan keuangan sederhana secara berkala. Bagian pemasaran ada Loi, tugasnya mempromosikan produk melalui media sosial dan promosi langsung. Dan menyusun strategi promosi dan penawaran menarik, menjaga komunikasi dengan pelanggan, melakukan riset pasar dan tren konsumen. Dan ada aspek pasar dan pemasaran. Ada STP, segmenting, targeting, positioning. Di segmenting ini ada psikografis. Konsumen memiliki gaya hidup modern, aktif, dan mengikuti tren kuliner terbaru. Mereka suka mencoba menu baru, mencari makanan dengan rasa unik, serta menyukai makanan pedas yang sedang populer. Ada perilaku konsumen sering membeli makanan cepat saji untuk kebutuhan makan siang, makan malam, atau memesan melalui platform online. Mereka mengutamakan kecepatan penyajian dan kenyamanan. Dan ada geografisnya, usaha fokus pada daerah perkotaan dan wilayah yang ramai, aktivitas seperti kampus, sekolah, dan perkantoran. Lokasi ini mendukung kebutuhan konsumen akan makanan yang cepat, praktis, dan mudah dijangkau. Kemudian ada demografisnya, konsumennya itu berusia 15 sampai 35 tahun, terutama pelajar, mahasiswa, karyawan muda, serta masyarakat dengan pendapatan menengah. Kelompok ini dikenal sering membeli makanan siap saji dan tertarik pada harga yang sesuai target. Ada targetingnya itu pelajar dan mahasiswa itu menjadi target utama karena membutuhkan makanan yang cepat, praktis, dan terjangkau. Mereka juga cenderung memilih makanan pedas dan kekinian yang sesuai selera anak muda. Pekerjaan muda dan karena kantor ini mencari makanan yang mengenyangkan, praktis, dan mudah didapat saat jam istirahat. Mereka membutuhkan tempat makan yang cepat, nyaman, dan menawarkan pelayanan efisien. Kemudian masyarakat umum pencinta kuliner pedas dan modern. Kelompok ini tertarik dengan varian menu baru dan unik. Mereka mengikuti tren kuliner, tidak suka menu yang monoton, yang sering mencoba sensasi rasa baru, terutama yang pedas. Kemudian ada positioning, geprek twist memposisikan diri sebagai brand ayam geprek modern dengan cita rasa unik yang memadukan rasa lokal dengan sentuhan kekinian. Berbeda dari ayam geprek pada umumnya, geprek twist menonjolkan inovasi menu, tampilan produk yang menarik, serta kemasan estetik yang sesuai selera anak muda. Harga yang terjangkau bagi mahasiswa dan pekerja muda menjadi nilai tambah didukung pelayanan cepat dan ramah baik untuk pembelian offline maupun online. Dengan positioning ini, geprek twist hadir sebagai ayam geprek inovatif yang memiliki karakter rasa khas bukan hanya pedas semata sehingga mudah diingat dan berbeda dari pesaing. Dan di sini ada marketing mix 4P-nya itu ada produk. Produknya itu ada ayam geprek original crunchy, tersedia tingkat kepedasannya, ada sambal bawang, sambal hijau, sambal matah, level 1 sampai 5, ada geprek saus kekinian, ada ayam geprek renyah dengan saus modern, mentai, dan barbecue. Ada geprek hemat, menu praktis dan efisiennya, ada nasi, ayam geprek, bisa pilih sambal atau saus. Ada tahu tempe, sambal khas, dan air mineral. Kemudian ada
Geprek spesial twist, menu unggulan dengan racikan bumbu khas yang memberikan citra rasa pedas, gurih, dan aromatik yang berbeda. Kemudian ada geprek mozzarella, ayam crispy dengan topping keju, mozzarella leleh di atas sambal khas. Kemudian ada family combo twist. Porsi besarnya itu 2 sampai 3 orang. Ayam gepreknya tuh bisa pilih sambal atau saus, ada nasi dan lauk tambahan. Kemudian ada price-nya itu ada harga geprek original crunchy 15.000, geprek special twist 20.000, geprek saus kekinian 15.000, ada geprek mozzarella 18.000. Kemudian ada place tempatnya itu ditempatkan di area strategis dekat dengan kampus dan perkantoran agar mudah dijangkau konsumen. Selain layanan dine-in, Geprek itu juga melayani pesan antar delivery melalui platform online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood untuk memperluas jangkauan pasar. Kemudian ada promosinya itu ada promosi digitalnya itu melalui Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp. Kemudian ada kolaborasinya itu melalui influencer kuliner untuk brand awareness. Kemudian ada program loyalty, beli satu gratis satu, happy hour, and free topping day. Kemudian ada promosi langsung itu melalui brosur, voucher, dan diskon grand opening. Kemudian ada aspek produksinya itu di sini ada peralatan produksinya itu ada peralatan pengolahan. Sini ada etalase penghangat, kompor gas, tabung LPG, penggorengan, talenan, pisau dapur, penjepit, saringan minyak, timbangan digital, blender, wadah besar, lap dapur, dan apron. Kemudian ada peralatannya itu ada cobek dan ulekan, rice cooker, meja kerja stainless, nampan, piring saji, sendok, garpu. Packagingnya itu ada kotak sama plastik, ada sendok nasi, ada freezer, terus ada kalkulator, mesin kasir. Kemudian ada bahan bakunya ada ayam dan karbohidrat itu jenis bahan daging dan beras. Terus bahan tepung crispy-nya itu ada tepung terigu, tepung tapioka atau maizena, bumbu instan ayam goreng, ada minyak goreng. Kemudian ada bahan sambalnya itu ada cabai rawit merah dan hijau, bawang putih, bawang merah, ada tomat hijau, serai, daun jeruk, bumbu racikan khas. Udah ada bahan saus kekiniannya itu ada mozzarella blok atau parut, bahan saus mentai dan barbecue. Bahan pelengkapnya itu ada mentimun, kol, daun jeruk, dan tomat. Kemudian ada tahu dan tempe, air mineral kemasan. Kemudian ada proses produksinya itu dimulai dari persiapan bahan baku, memilih ayam segar, kemudian bersihkan, motong sesuai porsi, lalu dimarinasi dengan bumbu khas. Di tahap ini juga disiapkan tepung, bumbu, cabai, bawang, minyak, dan bahan pendukung lainnya. Yang kedua, pelapisan tepung. Ayam yang sudah dimarinasi dilapisi tepung, bumbu secara merata. Langkah ini penting untuk menghasilkan tekstur renyah dan tampilan gorengan yang menarik. 3. Penggorengan. Ayam digoreng dalam minyak panas dengan suhu dan waktu yang terkontrol agar matang merata, berwarna keemasan, dan tetap juicy. Setelah itu ditiriskan untuk mengurangi minyak berlebih. 4. Pembuatan sambal. Ada cabai, bawang, dan bahan lain digoreng sebentar lalu diulek untuk menghasilkan sambal khas yang pedas, aromatik, dan cocok dengan ayam renyah. 5. Proses penggeprekan. Ayam matang digeprek bersama sambal dengan tekanan yang pas agar bumbu meresap, tetapi bentuk ayam tetap terjaga. 6. Penyajian dan pengemasan. Ayam geprek dikemas dalam wadah food grade berlebar geprek twist lengkap dengan nasi dan alat makan. Kemasan dirancang agar tetap hangat dan aman untuk dine-in maupun delivery. Kemudian ada layout produksinya itu ada area persiapan bahan baku seperti ayam, beras, dan sayuran diterima dari
dan diperiksa kualitasnya. Semua bahan disimpan sesuai kebutuhan seperti di cold store atau ruang penyimpanan. Ayam dipotong sesuai standar, dibersihkan lalu dimarinasi dengan bumbu khas, bumbu sambal, cabai, bawang, dan bahan lainnya. Disiapkan agar proses memasak lebih cepat dan efisien. Kemudian ada area masak inti, ada frying station, ayam yang sudah dibumbui dilumuri tepung crispy, kemudian digoreng dalam deep fryer hingga matang dan renyah. Nasi dimasak dalam rice cooker berskala besar untuk memenuhi kebutuhan pesanan. Smash dan sambal station, ayam panas dipindahkan ke cobek, sambal diracik langsung sesuai pilihan, bawang ijo matah dan level pedas 1-5 bisa ditambahkan topping seperti mentai atau mozzarella. Proses disiapkan agar proses masak lebih cepat dan efisien. Area masak intinya itu ada frying station, ayam dibumbui lumuri tepung crispy, kemudian digoreng dalam deep fryer hingga matang dan renyah. Nasi dimasak dalam rice cooker berskala besar untuk memenuhi kebutuhan pesanan. Smash dan station, ayam panas dipindahkan ke cobek, sambal diracik langsung sesuai pilihan, bawang hijau mata dan level pedas 1-5 bisa ditambahkan topping seperti mentai atau mozzarella. Proses penggeprekan bisa dilakukan hingga sambal meresap dan siap dihidangkan. Area finishing atau packaging penyajian, ayam geprek yang sudah diletakkan di atas nasi hangat untuk menu paket disertakan lauk tambahan seperti tahu atau tempe. Pengemasan packing dine-in menggunakan piring saji, take away atau delivery menggunakan kemasan modern, estetik, khas geprek twist. Kemudian ada target produksinya itu, target produksi hariannya ditargetkan 80 porsi per hari. Terdiri dari berbagai varian menu dan paket target harian bersifat fleksibel, bisa meningkat pada akhir pekan atau hari libur. Kemudian ada target produksi bulannya itu berdasarkan kapasitas harian, target bulanan berada di kisaran 2.400 porsi per bulan. Target ini dievaluasi tiap bulan untuk menyesuaikan perkembangan penjualan dan menjaga kepuasan pelanggan. Kemudian ada target produksi tahunan. Dalam 1 tahun pertama ditargetkan meningkatkan bertahap hingga mencapai 28.800 porsi per bulan. Pada akhir tahun, peningkatan diharapkan sejalan dengan kenaikan jumlah pelanggan promosi dan pemasaran online. Ada aspek finansialnya itu pendanaan penggunaan dana. Sini ada penggunaan dananya totalnya 30.100.000 rupiah. Pendanaannya untuk memulai usaha ayam geprek twist dibutuhkan modal awal sebesar 33.100.000. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan peralatan, bahan baku awal, biaya sewa tempat, biaya promosi, dan kebutuhan operasional bulan pertama. Sumber dana pendanaan awal usaha ayam geprek twist berasal dari modal sendiri internal yang disetorkan oleh ketiga pemilik usaha itu Latifah, Ripa, dan Lois masing-masing sebesar 11 juta. Kemudian ini ada omsetnya, omset total per harinya itu ada 1.355.000. Berdasarkan penjualan rata hari sebanyak 80 porsi, omset harian yang diperoleh adalah 1.355.000 rupiah. Data ini menunjukkan performa penjualan harian dan dapat dijadikan acuan untuk proyeksi penjualan bulanan. Omset penjualan per bulannya itu dikali 30, jadi 40.650.000 sehingga total omset penjualan ayam geprek dalam 1 bulan adalah 40.650.000. Kemudian ada harga pokok produksinya itu totalnya itu ada 18.800. HPP-nya itu ini jadi 7
833. Kemudian ada BEP-nya itu total biaya tetapnya 7.300.000 rupiah. Biaya variabelnya 13.400.000 rupiah. Di sini ada perhitungan BEP unit, BPEP unit. Totalnya semuanya jadi 643 unit BP rupiahnya. Jadi 10.891. Berdasarkan hasil perhitungan titik impas BP, usaha M Geprek tercapai pada penjualan sebanyak 643 unit per bulan atau pendapatan sekitar 10 juta. Dengan kapasitas produksi sekitar 2.400 per bulan, usaha ini telah melampaui titik impas sehingga secara finansial layak dijalankan. Sekian dari saya, mohon maaf. Bila terdapat salah kata, salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.